Selanjutnya sambil Bapak Ibu boleh disiapin dulu kopinya. Udah pada makan siang belum nih? Anak, suami aman? Biasanya ibu-ibu ini kalau weekend masak nggak Bu? Atau mengandalkan Enggak GoFood, libur. GoFood? Nggak libur ya? Ibu-ibu nggak ada libur ya? Selalu masak, masak tetap. Sudah pada tidur siang? Alhamdulillah ya. Jadi anaknya sudah dikondisikan ya sehingga ibu bapaknya nih bisa fokus untuk belajar. Nah, Bapak Ibu siapa di sini yang mau hadiah? Ada yang mau? Saya. Wih, banyak banget yang mau hadiah. Nah, mau tahu nggak caranya? Oke, saya kasih tahu nih caranya. Jadi Bapak Ibu bisa share keseruan webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa share keseruan webinar hari ini di Instagram berupa feed atau reels eh, dengan tema webinar hari ini ya tentunya. Boleh materi atau kesan pesannya. Nah, boleh tag ke @puspresnas dan Sidina Community serta @Virginia_Valin. Nanti akan di-share ya sama tim dari Sidina Community juga di chat. Nah, untuk ketentuannya, nanti menggunakan hashtag webinar Sidina X Kemdikbudristek, Ibu Penggerak, Puspresnas, dan Beasiswa Indonesia Maju. Jadi jangan lupa ikutan. Dan waktunya ini sampai tanggal 16 Oktober pukul 23.59. Jadi ibu-ibu catat materinya, rekam-rekam pakai video nanti buat postingan semenarik mungkin seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya ingin memberikan sedikit perkenalan sedikit tentang Ibu Penggerak SIDA Community dan rules untuk webinar hari ini. Saya izin share screen sebentar. Nah, di sini udah kelihatan Bapak Ibu. Nah, kenalan yuk sama Ibu Penggerak Sidina Community. Di sini ada yang sudah menjadi member Sidina atau ada yang belum? Lebih banyak yang sudah apa yang belum nih? Sudah. Sudah. Oke, Sudah. terima Sudah, Kak. kasih. Terjauh member dari mana nih? Ada yang dari luar negeri. Alhamdulillah saya sudah member dan sudah lulus Ibu Penggerak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak. Nanti Sidina sedang membuka pendaftaran untuk menjadi fasilitator Ibu Penggerak. Seperti itu. Sehingga nanti kakak-kakak bisa ikut TOT, setelah itu bisa melakukan sosialisasi secara volunteering ke sekolah-sekolah. Sehingga kita bisa sama-sama membantu nih gerakan Merdeka Belajar. Mungkin nanti salah satu materi yang bisa kakak-kakak fasil bawakan ke sekolah adalah tentang program Purpesnas itu seperti apa ke sekolah-sekolah ya. Sehingga semakin banyak orang tua yang terinformasikan tentang Purpes dan program-program. Mahasiswa boleh ikut webinar ini nggak Kak? Soalnya saya maba. Boleh banget Kak. Pokoknya semuanya terbuka. Oke. Nah Bu Ibu, saya pengen bertanya nih. Ibu-ibu waktu dulu sebelum gabung Sidina nih, pernah nggak sih kayak bertanya di mana sih saya bisa mendapatkan informasi yang valid dari Kemdikbudristek? Pernah nggak bertanya gitu? Dari IG. Saya, Kak, Dari saya, Instagram. Kak, dari IG. Ya kan? Iya kan? Terus ada lagi. Di mana ya mendapatkan support sistem mendidik anak sesama ibu wali murid seluruh Indonesia? Kalau ibu-ibu saya mau tanya, biasanya kalau di HP-nya, di WhatsApp-nya, itu grupnya itu wali murid satu sekolah anaknya aja atau lintas sekolah? Ada nggak? Wow, Satu ada yang sampai satu hunting sekolah. Satu infonya di sekolah grup. biasanya. Oh gitu Satu ya. sekolah biasanya. Oh satu sekolah. Siap-siap. Wali murid dan lintas sekolah. Luar biasa. Terus kemudian di sini di mana ya ibu bisa mengembangkan diri sehingga bisa lebih berdaya dan tumbuh sebagai individu maupun menjadi partner belajar terbaik. Iya nggak sih? Ibu-ibu pengen terus mengembangkan diri nggak di sini? Ayah bunda? Iya dong. Iya dong. Pastinya. Kenapa sih kita harus mengembangkan diri? Biar terus bisa menjadi apa ya partner belajar bagi anak. Pinter. Nah, betul. Di mana ya ibu bisa berkesempatan berkontribusi dalam gerakan Merdeka Belajar. Ibu-ibu kan sering mendengar ya, Merdeka Belajar, Merdeka Belajar.
Nah, tentunya di sini di Sidina ibu-ibu bisa menjadi volunteer ya dalam gerakan Merdeka Belajar. Oke, saya share dulu. Nah, ini jadi Sidina Community merupakan komunitas pusat belajar bagi perempuan yang fokus kepada pendidikan dan pengembangan diri ibu. Tagline kita sehat, cerdas, dan berdaya. Jadi ibu-ibu jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, baik fisik maupun mental, sehingga kita bisa menjadi ibu yang tangguh. Nah, kita merupakan mitra dari Kemdikbudristek sejak tahun 2021. Kami berharap nih setiap ibu bisa menjadi privilege untuk anak-anaknya dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Betul nggak? Belajar terus. Ya, saya juga, saya juga. Siapa di sini yang senang belajar? Atau aduh males belajar? Saya senang ya belajar. Seperti itu. Next, saya lanjut. Nah, di Sidina Community, ibu bisa berperan sebagai apa sih? Nah, pertama, ini buat yang belum gabung jadi member ya. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya di member ini, ibu-ibu boleh join, ikut aja WhatsApp grupnya secara gratis. Ibu di sini berarti statusnya masih menjadi member karena belum mengikuti pelatihan ibu penggerak dan nanti langsung tergabung di WA regional seperti itu. Di sini ibu-ibu banyaknya dari regional mana nih? Alhamdulillah baru join member kemarin. Makasih Mbak Dita. Rata-rata dari mana nih yang terbanyak nih? Jatim, Jakarta, Jogja, Jawa Timur. Nah, ibu penggerak, ada yang kedua tuh, ibu bisa menjadi ibu penggerak, yaitu sudah lulus pelatihan ibu penggerak secara daring dan berhak mengikuti seleksi TOT. Nah, di sini siapa yang udah lulus? Masih banyak juga ya, Alhamdulillah. Terus, batch berapa Bu? Banyaknya nih, karena kita sudah melakukan 13 batch. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa menjadi fasilitator ibu penggerak, terpilih mengikuti TOT, dan berkewajiban secara volunteer mensosialisasikan program Kemdikbudristek. Dan yang terakhir, bisa berperan untuk menjadi pengurus komunitas. Nah, ini agenda kita banyak, boleh nanti saya share juga ya materinya. Di sini ada TOT, pelatihan ibu penggerak, Jumat Pintar, webinar, agenda WA regional. Nah, yang menjadi favorit ibu agendanya yang mana nih di Sidina Community? TOT atau apa? Banyaknya apa nih? Yang sekarang. Yang sekarang. Oke. Di sini ibu-ibu ada RTL fasilitator, rembuk komunitas bersama Mas Menteri, ada festival ibu penggerak, ada yang ikut gak kemarin? Yang menghadirkan hampir 300 ibu ya. Ada juga member gathering dan free konsultasi. Siapa yang sudah pernah konsul? Di sini kita memberikan gratis ya konsultasi untuk para ibu di bidang pendidikan, psikologi, parenting dan masih banyak lagi. Semuanya gratis. Oke, next ini agenda-agenda kita. Ibu-ibu di sini bisa lihat ya ke Instagram kami. Nah, yang belum jadi member nanti di-share juga caranya. Ibu-ibu tinggal isi form aja. Nanti akan terhubung dengan nomor Korwil, koordinator regional atau koordinator wilayahnya. Nanti akan di-invite seperti itu. Siapa di sini yang udah follow dan subscribe akun dari Sidina Community? Jangan lupa ya, karena di sana banyak banget informasi-informasi menarik seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, itu dulu mungkin sekilas. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin bacakan tata tertib. Yang pertama adalah mengikuti materi sampai selesai ya, Bapak Ibu. Siapin kopinya, cemilannya, biar terus semangat. Terus kemudian di sini kamera aktif, suaranya di mute. Nah, jadi ketika misalnya tidak sedang diberikan kesempatan berbicara, boleh untuk mematikan suara. Aktif dan berkontribusi positif. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa minimal fokus 90% dalam webinar. Makanya setiap orang kan punya cara berbeda-beda sehingga bisa fokus, tolong bisa dikondisikan. Dan yang terakhir, mengamalkan ilmu yang didapat ya. Nanti informasi yang didapat dari Pak Hendarman boleh disebarkan seluas-luasnya ke WhatsApp grup. Apa aja Bu biasanya ikut? WhatsApp grup orang tua murid di sekolah, WhatsApp grup pengajian, arisan, apalagi RT, RW, kelurahan, klub sepeda.
Klub apa lagi Bu? Biasanya klub senam. Senam, masih banyak lagi ya. Pokoknya kalau ibu-ibu tuh Pak, biasanya grup WhatsApp-nya tuh lebih dari 20. Yakin deh. Bener nggak? Coba dicek Bu Ibu. Sampai HP-nya ngeheng. Oke. Mungkin itu aja dari... Oh, grup jualan. Ada 100 grupnya, Masya Allah. Oke, sudah siap Bapak Ibu untuk webinar hari ini? Mudah-mudahan siap ya. Nanti eh, untuk selanjutnya acara webinar hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Virginia Felin selaku co-founder dari Sidina Community. Selamat belajar Ibu-ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Terima kasih Bu Susi Selamat sudah siang. pembukaan mengenai pengenalan Sidina Community. Untuk ibu-ibu yang ingin menjadi member, belum menjadi member, boleh ya nanti di chat room-nya ada formnya. Nah, ibu-ibu bisa mengisi. Tapi mohon maaf ya, hanya untuk ibu-ibu saja. Baiklah, kita sudah sampai di pertengahan acara kita, materi inti. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tamu kita yang istimewa, yaitu, oh suaranya kecil ya, aman? Oh ya, oh kurang dekat mic-nya berarti, mohon maaf. Iya saya ulang ya, kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini. Saya sendiri di sini sudah ada pemateri kita, narasumber kita dari Kemdikbud, Bapak Insinyur Hendarman MSI PhD. Beliau izin Pak saya memberikan perkenalan sedikit tentang Bapak. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Kepala Pusat Analis dan Sinkronisasi Kebijakan atau Pasca Kemendikbud, dan juga Kepala Pusat Penguatan Karakter, pernah juga sebagai PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Nah, sekarang sebagai PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional. Selamat siang Pak Hendarman. Selamat siang Bunda Felin. Selamat siang semua anggota Sidina Community. Ya, sungguh kehormatan bagi kami Pak Sidina mendapatkan narasumber langsung Kepala Pusprestasinya yang hadir sekarang. Ya. Baik, kalau gitu tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Nanti setelah materi selesai akan ada sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya. Silakan Pak. Terima kasih Bunda Felin, Bunda Dini. Ini kesempatan menarik sekali nih ketemu sama bunda-bunda, mama-mama, para orang tua ya, ayah bunda dalam kesempatan yang luar biasa sekali. Di siang ini sebenarnya kan hari Sabtu ya, Bunda Felin ya. Ini harusnya ngapain liatin ini ada webinar gitu ya. Tapi kayaknya kita perlu sama-sama juga mungkin Bunda, Mama ini tertarik juga ingin tahu kemana sih ya anak kita nih kalau punya bakat dan minat gitu ya. Ada nggak ya kira-kira ruangnya untuk mengembangkan lebih lanjut gitu. Lalu kemudian kira-kira kalau dia punya minat bakat, kemudian ada nggak kira-kira ajang yang bisa dia ikuti. Lalu kemudian kalau sudah diikuti, apakah memang nanti ada apresiasi nggak, ada penghargaan tidak itu. Nah Bunda, Mama dan para orang tua, papa-papa ya, sama ayah nih, saya juga ayah nih, ya. Dan ini menurut saya adalah kesempatan juga, nanti kita berbincang banyak. Yang pertama mungkin pertanyaannya, apakah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini sudah benar-benar serius untuk memberikan tempat bagi bakat dan minat. Nah, papa mama ya, bunda, mungkin ada emak-emak juga di sini nih di community-nya. Di kementerian itu ada ya
ketika Mas Menteri ya Nadiem Anwar Makarim, beliau itu menduduki jabatan sebagai menteri, bentuk beliau membentuk ada unit yang disebut Pusat Prestasi Nasional. Namanya aja udah keren kan, prestasi. Prestasi itu ya Mama Bunda Papa ya, itu juga terkait dengan bakat minat tadi. Ya. Nah, saya ingin share ya. Oke. Mama Bunda kelihatan ya paparan saya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini judulnya Pusat Prestasi Nasional dan Manajemen Talenta Nasional. Nah, ketika kita bicara Pusat Prestasi Nasional, ini Mama Bunda ya, Papa juga para orang tua, ini adalah suatu unit yang diberikan mandat oleh Mas Menteri itu untuk mengkoordinasikan ya semua talenta-talenta yang ada. Jadi talenta-talenta ini memang adalah mereka memiliki minat dan bakat dan kemudian berprestasi. Ya, kadang-kadang yang sayangnya ini kan orang tua tuh nggak tahu tuh. Ya, kita mungkin bahkan saya mungkin ya sebagai seorang ayah atau kita lah papa ya, ayah yang kadang-kadang cuek banget gitu loh. Ya, yang disuruh itu adalah mamanya, bundanya gitu kalau urusan bakat minat. Nah, di kementerian ini ada namanya sebuah pusat prestasi nasional ya. Jadi di sini kami menyiapkan pengembangan prestasi ya, Bunda Mama orang tua ya. Jadi kita dimulai dari mengidentifikasi ya, itu bakat minat anak itu apa sih itu. Lalu kemudian dari bakat minat itu nanti dikembangkan ya, dikembangkan sehingga nanti dia terekspos. Jadi kita juga bisa mengetahui, mungkin Mama Bunda juga sudah melakukan terhadap anak-anaknya, ya dites, ada assessment misalnya, ingin tahu bakat minatnya. Tapi nanti di sekolah juga akan ada seperti itu, Mama Bunda. Lalu kemudian pada tahun 2021-22 itu, Mas Menteri kemudian membentuk Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Ini adalah suatu unit ya, Mama Bunda, yang sekarang kalau Mama Bunda dengar gini ya, Olimpiade Sains Nasional. Itu pasti tahu tuh. Ya. Kemudian ada Fiksi. Itu Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional. Lalu ada Festival Lomba Seni misalnya itu. Yang diantaranya kita pasti ingat banget yang sangat tren sekali sekarang Putri Aryani loh, Mama Bunda. Itu Putri Aryani itu dia sebenarnya dulu ikut juga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kementerian ya, dan kemudian dia berkembang ya, dan juga itu karena peran orang tua. Jadi memang Sidina Community ini bagus sekali ya, kami berterima kasih juga nih kepada Sidina Community karena kita bisa berkolaborasi dan ini memang tepat ya, karena orang tua juga menjadi penentu. Punya bakat, punya minat si anak, tapi orang tuanya nggak mau dampingi, nggak mau tahu, ya nggak jadi itu si anak. Dia mencari sendiri. Dan sayang kan, Mama Papa, kalau ini terjadi ya, karena Indonesia ini harus lebih maju dari waktu ke waktu. Nah, terkait dengan talenta ini juga ada arahan Presiden, ya, Mama Papa ya, para orang tua, Bunda gitu ya. Di sini Pak Jokowi itu udah jelas waktu terpilih sebagai presiden. Jadi beliau mengarahkan bahwa pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta mendukung pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Jadi jelas nih, ya jelas sekali. Dan kemudian beliau mengatakan akan mengelola talenta-talenta. Ini kemudian dirumuskan lagi dalam rapat terbatas. Nanti Mama Bunda ya, itu ada 3 bidang, riset inovasi, seni budaya, dan olahraga. Nah, ketika bicara riset inovasi, mungkin Mama Bunda sudah tahu ya,
itu ada namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Itu dia bertanggung jawab, Mama Bunda. Jadi anak-anak kita nih ya, dari anak di sekolah juara sampai SMA, nanti begitu lihat ada bakatnya lebih perlu jadi unggul, itu akan dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lalu untuk seni budaya itu pemangkunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan olahraga ini adalah kita tahu semua tugas dari Kemenpora. Nah, arah kebijakannya dari talenta ini kita nanti harus memperluas talent pool. Jadi sekarang ini Mama Papa mungkin dengan komunitas yang ada boleh bergerak nih. Ya, kita cari, kita identifikasi tuh. Siapa sih anak-anak kita yang hebat-hebat gitu ya. Kita kumpulkan. Ini Sidina Community juga udah bergerak ke situ. Jadi kita tentukan bakat minat. Nih anak ini mau dibawa kemana. Dia mungkin bagusnya di seni budaya. Jangan sampai kan kita sering memaksakan. Saya ingat tuh waktu kecil saya dipaksakan untuk ke bidang tertentu. Padahal saya bukan maunya ke sana. Nah, dengan adanya tadi assessment ini anak-anak kita akan terurus. Ya, kalau dia sukanya olahraga, kenapa harus dipaksakan ke riset? Itu bisa membuat mereka frustasi nanti, Papa Mama. Ya. Nah, kemudian kalau dia memang sukanya nari, disuruh olahraga, bisa dibayangkan. Dan itu akan menimbulkan nanti dia putus asa, frustrasi. Apakah kita sebagai orang tua suka kalau melihat anak kita tuh kebingungan, Mama Papa? Ya. Nah, inilah yang dilakukan, memperluas talent pool. Lalu nanti setelah kita tahu, kita harus melakukan apa? Yaitu kita harus memperkuat intervensinya. Kita harus membina, kemudian memfasilitasi talenta itu. Jadi Mama Papa mungkin juga di sekolah Ananda ya, kita kalau perhatikan kan pasti itu. Ya, ada anak-anaknya juga sudah diberikan kesempatan dengan berbagai giat lah yang ada di sekolahnya. Ya, entah itu kurikuler atau ekstrakurikuler dan sebagainya. Disitulah sebenarnya awal dari kita menemukan, lalu kita memastikan ya anak-anak kita itu kemudian bisa mengekspresikan dan membuat dia tersenyum aja, tertawa, dia bahagia. Itu mah udah penting sekali. Jadi itulah di sana dia mulai berkembang. Oh, ternyata saya mungkin dalam pikiran dia walaupun anak kecil gitu ya, saya disinilah tempatnya saya sebenarnya bisa berekspresi. Nah, kemudian di sisi lain ya dari arah kebijakan ini kita harus menyediakan sarpras ya, sarana prasarana, dan ini bukan tanggung jawabnya Papa Mama juga, bukan sekolah aja, tapi Papa Mama kita juga harus mengingatkan pemerintah daerah juga ya, pemangku kepentingan lainnya. Mama Papa juga harus bergerak bersama dengan Sidina Community. Jadi nanti kita, anak-anak kita itu semua lebih nyaman lah seperti itu. Dan kemudian tentu saja dengan bekerja sama itu kita soal pendanaan, tata kelola kelembagaan itu akan menjadi lebih mudah. Dan akhirnya nanti Mama Papa, anak-anak kita juga itu akan tersalurkan. Ya. Dan di sini kelihatan, tadi saya jelaskan tadi itu, kita harus pertama itu identifikasi talenta, menemukan minat dan bakat ketalentaan peserta didik. Yang kedua kita memastikan potensinya itu disalurkan, ada ruangnya melalui pendampingan dan pelatihan. Lalu aktualisasi itu ada lomba-lomba, Mama Papa ya, itu harus ada lomba-lombanya. Kalau enggak gitu dia lomba di rumah sendirian kan Mama Papa, siapa lawannya? Karena juga dengan adanya lawan itu juga menimbulkan dia persaingan. Bahwa memang itu juga hidup ini kan juga bersaing. Tapi dalam arti kata dia tidak juga bersaingnya di sini harusnya dengan jujur. Jadi dia harus betul-betul mempersiapkan dirinya, dan kita sebagai orang tua berdiri di belakang dia untuk menguatkan anak-anak kita. Dan setelah itu nanti ada pengakuan dan penghargaan Mama Papa. Di kementerian ini ada ya bagian berprestasi itu ada beasiswanya. Lalu kemudian Mama Papa yang penting lagi di kami itu di Pusat Prestasi Nasional ada namanya kurasi talenta ya. Jadi begini, Mama Papa
ada ikut lomba-lomba ya. Wait, di tasnya Mama laptop ada jajan sini. Ada lomba-lomba ya, Mama Papa. Kemudian lomba-lomba itu kita dapat emas misalnya anak kita ya, atau apapun, hadiah, sertifikat banyak, tapi sering tidak mendapat pengakuan ketika dia masuk ke sekolah, misalnya dari penerimaan peserta didik baru dan lain sebagainya. Nah, lomba-lomba itu bisa dikurasi dan diakui, Mama Papa. Ya. Dan yang terakhir ini adalah kapitalisasi talenta. Jadi nanti kita dengan prestasi yang ada itu kita memberikan jalan juga kepada mereka untuk sampai kepada apa kebutuhan di dunia usaha dan industri. Mungkin itu dulu yang pertama, Bunda Pelin. Baik, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi Pusat Prestasi Nasional ini tugas utamanya adalah mewadahi minat dan bakat prestasi anak di seluruh Indonesia ya Pak ya. Jadi selama ini kalau para orang tua mengikutkan anak-anaknya untuk lomba belum terdata gitu ya Pak. Nah, sekarang kita sudah punya wadahnya. Nah, dan ini diatur dan diwadahi oleh Pusat Prestasi Nasional ya. Kalau gitu kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab Pak. Iya. Bunda Felin, Iya. mungkin Mama Papa tuh juga ingin tahu apa sih program di Puspresnas gitu ya. Baik. Atau kita lanjut yang pertama tanya jawab boleh, nanti kemudian Oh program. ya. Silakan Mbak Bunda. Saya ngikut aja sama Bunda. Kalau gitu langsung aja Pak diselesaikan materinya semuanya, baru nanti terakhir sesi tanya jawab dari para orang tua. Baik, Ya. baik Bunda Felin, makasih ya. Sama-sama Pak. Saya coba selesaikan dengan cepat. Jadi tadi sudah tahu ini ada unit ya, Mama Papa para orang tua ya, di kementerian ya, yang memberikan itu kepada kita ruang untuk mengekspresikan minat dan bakat. Lalu sekarang apa aja sih programnya yang ada? Nah, Mama Papa pernah dengar nggak sih Beasiswa Indonesia Maju? Ada yang pernah dengar nggak Mama Papa? Ada yang baru mendengar atau udah pernah mendengar atau mungkin ada yang anaknya sudah pernah mendapatkan beasiswa Indonesia Maju? Udah dengar Baru tapi dengar ya, baru Mama tahu. Baru ya. Iya. Alhamdulillah, syukur kalau baru dengar ya. Tapi mungkin aja di sini Bunda Felin ya, Bunda Dini, ada yang Bunda Susi ya. Ini ada orang tua yang anaknya udah dapat beasiswa loh, mungkin aja. Tapi nggak mau menyampaikan kepada kita semua. Begini, ini Beasiswa Indonesia Maju memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi. Bunda, Mama, Papa, Ayah ya. Jadi yang benar-benar berprestasi ya, dan kemudian prestasinya itu diperoleh dari ajang-ajang yang ada, tapi yang pada tahap prioritas pertama mereka yang tadi saya sebutkan ya, di ajang-ajang seperti Olimpiade Sains Nasional, kemudian FLS 2N itu terkait dengan seni, lomba musik ya semua. Lalu kemudian yang ada di olahraga Olimpiade siswa nasional ya, olimpiadanya ada olahraga siswa nasional, lalu ada yang festival inovasi dan kewirausahaan, ini mendapatkan tempat pertama ya, prioritas. Dan ini Mama Papa ya harus tahu bahwa ini baru pertama kalinya diberikan. Dan untuk siapa Mama Papa Ayah Bunda? Ini untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan pendidikan di S1-nya itu di luar negeri. Bayangkan, belum pernah selama ini. Jadi baru kali ini Beasiswa Indonesia Maju, ya, ini dalam periodenya Mas Menteri, dan kemudian ini nanti ada pembinaan dan juga bantuan pembiayaan studi. Jadi semua di cover. Tapi ini ada dua jenis beasiswa. Yang pertama kami menyebutnya beasiswa non-gelar. Sebenarnya beasiswa non-gelar ini, jadi ini
agak privilege itu luar biasa sekali layanannya ya. Ini diberikan sayangnya hanya untuk siswa berprestasi kelas 11, jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Ya, jadi kelas 11 itu sama dengan kelas 2 SMA. Ya. Nah, beasiswa non-gelar ini mereka dipersiapkan untuk sekolah di luar negeri, Mama Papa. Jadi kalau Mama Papa ada anaknya di kelas 11 atau kelas 10 dan apalagi pernah menjadi juara di tadi yang saya sebutkan lomba-lombanya itu mereka berhak, Mama Papa berhak untuk ikut, ya. Lalu kemudian ada lagi beasiswa bergelar, ini untuk mencapai pendidikan S1 dan S2, ya. Ini untuk anak-anak juga, ya, juga ada programnya untuk guru, tapi semua ini harus ada prestasinya, ya Bunda. Ya, yang penting adalah kelas 11. Lalu apa persyaratannya? Sederhana sebenarnya. Dari identitas diri dia harus warga negara Indonesia. Kelas 11 memiliki integritas kebangsaan. Ini nanti ada alatnya yang kami bisa tahu. Lalu sehat jasmani dan rohani. Dan kalau dari disabilitas melampirkan jenis kekhususan. Jadi program ini tidak membedakan, ya Mama Papa, antara yang normal dan disabilitas. Lalu prestasi dan keterampilannya dilihat dari akademik, lalu prestasi 3 tahun lalu, ya. Jadi 3 tahun lalu dan juga dibuktikan oleh bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga, komitmen dan dukungan. Komitmennya mengikuti program, nanti ada semacam surat dan ini dukungan orang tua dan sekolah, ditandatangani oleh orang tua. Jadi jelas semua, ya, persyaratannya. Nah, ini waktunya memang sedang dalam proses, Mama Papa ya. Nanti kalau Mama Papa mau tertarik, ya, anandanya atau mungkin keponakan ya, ini juga ingin sekolah, nah nanti bisa melalui tautan yang tertulis di sini di layar ini. Jadi ke sini, ya, nanti tinggal diikuti aja apa yang harus dipenuhi dan sebagainya. Nah, yang penting ini yang harus dicatat nih. Sosialisasinya sudah tanggal 9 kemarin, pembukaannya tanggal 10. Nah, ini dicatat bahwa penutupan pengajuan kurasi untuk BIM tanggal 27 Oktober. Ini artinya begini, pengajuan kurasi, ya, nanti ada juga tautannya yang bisa Mama Papa rujuk ya. Penutupan pengajuan kurasi ini artinya kalau ananda kita atau ponan kita itu tidak juara di di ajang-ajang nasional, tapi internasional lainnya, dia harus mendapat pengakuan melalui kurasi. Itu tanggal 27 Oktober 2023. Nah, hari ini kan sudah tanggal 13. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi. Tolong Mama Papa kalau memang ada yang berminat segerakan, dan mungkin juga kalau kita anak-anak kita mungkin belum waktunya, belum kelas 11, mungkin bisa disampaikan pada yang lain. Dan penutupan pendaftaran beasiswa tanggal 6 November. Lalu nanti proses seleksi administrasi dan prestasi November, pengumuman hasil seleksi administrasi dan prestasi tanggal 17 November 2023. Jadi tolong dicatat. Setelah hasil seleksi, Mama Papa, nanti ada seleksi substansi dan wawancara. Tentunya ini setelah tanggal 17 November. Nah, nanti pengumuman hasil seleksi substansi dan wawancara, ini semua diselesaikan pada bulan November 2023. Kenapa? Karena tahap persiapannya dimulai pada Desember. Jadi Mama Papa tolong dicatat, diingat-ingat ini, ya. Tanggal-tanggal Catat, penting. Bapak Ibu, penting banget ini. Ini tanggal-tanggal penting, jadi mudah-mudahan ya Bunda Velin ya, ini jangan lepas ya. Kalau perlu sekarang difoto aja ya dari layar gitu, nanti disebarkan kemana-mana. Nah, kemudian kami juga ada program disebut BOS Kinerja Sekolah Berprestasi. Ini juga terobosan baru dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi Mama Papa, kalau di sekolah kita, anak-anak kita itu dia punya anak-anak berprestasi, ini akan mendapat namanya biaya bantuan operasional sekolah.
kinerja. Ya. Jadi dia yang penting adalah ada paling tidak satu anaknya itu yang punya berprestasi minimal dalam perlombaan tingkat provinsi. Dan datanya 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau dia tahun ini atau 2 tahun yang lalu dia punya di sekolah Ananda itu ada yang berprestasi atau termasuk Ananda kita yang berprestasi, itu kita berhak mendapatkan. Dan untuk tahun 2023 ini sudah dibagikan, sudah ditentukan ada 2.700-an ya sekolah. Dan bantuan yang diterima itu antara 10 juta sampai 100 juta. Jadi cara menghitung dengan poin itu, Mama Bapak Ayah Bunda. Internasional kalau dia juara 1 itu 12. Ya. Kalau dia juara 2 dan seterusnya ini jadi 12, 11, 10. Lalu kalau tingkat nasional itu yang emas 8. Kalau tingkat provinsi itu dapat. Jadi ada nilainya. Ini sudah dilakukan dan sudah memasuki tahun ketiga. Kalau beasiswa prestasi itu tadi yang saya sampaikan, saya lupa menyampaikan, itu sekarang dibuka untuk angkatan keempat. Mama Papa. Yang 2 angkatan pertama itu sudah pada pergi sekolah dan rata-rata setiap tahun ada 400 beasiswa yang ditawarkan. Bayangkan 400. Gak pernah kan dulu seperti itu. Lalu ini ada ajang-ajang ya yang juga menjadi program kami di Puspresnas dan Balai Pengembangan Talenta. Mama Papa, kalau anak kita memang punya bakat minat, ya ikutilah ini. Memang ini persaingan berat. Tapi mungkin kan tidak ada yang tidak mungkin, Mama Papa. Jadi kita dorong anak-anak kita ikuti ini. Kalau menjadi juara dalam ajang ini terbukalah kesempatan. Ya, itu lagi nunggu tuh beasiswanya gitu. Lagi pula kalau dia memang juara di sini, dia ada kemungkinan ke sini. Dia akan dikirimkan dalam lomba-lomba internasional. Mama Papa. Ya. Ini lomba internasional bagus-bagus hadiahnya. Kalau dapat olimpiade juara emas itu ada hadiahnya. Mama Papa akan terkejut gitu ya. Itu malah lebih besar lah dari gaji saya sebulan. 3 kali 4 kali lipat dari gaji saya sebulan. Ya, kalau mendapat medali emas di lomba-lomba ini jadinya. Mari kita sama-sama Mama Papa ya. Mungkin kita terlupa, tapi tidak ada kata terlambat sih menurut saya ya Bunda Velin ya. Mungkin betul, anak-anak Pak. yang tadinya dia tidak mendapatkan perhatian sekarang didapat perhatian. Iya, benar. Ya, lalu kami juga ada namanya sistem informasi manajemen talenta. Ini sederhananya gini, Mama Papa. Kami mengembangkan sistem informasi manajemen talenta ini untuk sebagai sistem ya. Sistem untuk mengumpulkan data-data yang ada juara-juara itu. Nanti dari juara ini Mama Papa ya, nanti dicek boleh. Di sini nih, di simte.kemdikbud.go.id. Kalau Ananda ya, itu misalnya juara, pernah juara nasional ya, tingkat nasional, tapi yang tadi disebutkan, itu nanti bisa diklik tuh. Dari sekolahnya bisa kelihatan, dan nanti kami sudah mengumpulkan data-data itu, ini nanti juga akan digunakan untuk PPDB. Karena di Peraturan Menteri Pendidikan untuk tahun depan PPDB harus melihat kepada SIMT juga data-data yang ada, artinya sekali lagi prestasi anak-anak kita akan disalurkan di sana. Dan ini perlu, Mama Papa, kalau anak-anak kita berprestasi bukan di luar ajang tadi prestasi Kemdikbud atau Balai Pengembangan Talenta, ya itu silakan dikurasi. Bisa didorong itu penyelenggaranya atau sekolahnya, Mama Papa. Ya, jangan Mama Papa yang kerjakan, sekolahnya. Ya, jadi nanti bisa dikirim ke sini, ikuti saja dokumen apa yang diperlukan, nanti keluar, kemudian dapat pengakuan. Lalu kemudian inilah apa kita tidak ingin anak-anak kita seperti ini. Ya. Sekali lagi tentunya memang persaingannya begitu keras ya, Mama Papa ya, Ayah Bunda. Tapi inilah mungkin ini juga akan menjadi penyemangat kita, dan bayangkan kita juga pastinya akan bangga ya. Siapa yang nggak bangga orang tuanya ketika melihat anaknya berhasil seperti ini. Dan ini Mas Menteri juga menunjukkan ya bahwa perhatian beliau itu tadi termasuk diantaranya ada Boskin ya untuk sekolah berprestasi, beasiswa Indonesia Maju, itu luar biasa sekali. Yang sekali lagi saya katakan belum pernah ada sebelumnya, dan kami malah pernah ini Mas Menteri mengumpulkan ya
ini dalam acara Bincang Prestasi Talenta Indonesia bersama Mas Menteri. Inilah mereka anak-anak Indonesia yang luar biasa ke depan, dan pastinya anak-anak kita juga akan sampai juga pada tahap ini. Ya, kita yakinkan sepanjang kita tahu lebih cepat minat bakatnya seperti apa, kemudian kita ajak dia mengembangkan minat dan bakatnya itu. Saya rasa itu Bunda Velin yang bisa Iya, Pak. kami sampaikan ya tentang program-program yang ada. Dan Mama Papa, ayo kita bersama-sama Mama Papa kita identifikasi, kalau tahu ada juara-juara atau apa cepat sampaikan, nanti mungkin lewat Sidina Community ya. Itu mungkin nanti dibuat daftarnya, nanti kita masukkan juga ke sistem informasi sehingga dikenal di seluruh Indonesia. Saya Wow. serahkan ke Bunda Velin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendarman, luar biasa. Jadi bagi para Bapak Ibu di sini yang harus di-highlight di sini adalah jangan sampai tertinggal jadwal kurasi yaitu tanggal 27 Oktober sekiranya memang Ananda mempunyai prestasi atau baik Pak buat para penyelenggara yang ingin mengajukan lolos kurasi, jangan lupa untuk submit prosesnya agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan juga buat orang tua yang anaknya berprestasi, pastikan nama anaknya terdaftar di SIMTE ini ya Pak ya, berarti. Ya, bisa dicek langsung Bapak Ibu, tidak perlu login atau apapun, cukup buka websitenya SIMTE, bisa cek langsung di situ. Ya. Oke, kalau gitu kita ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sepertinya udah banyak sekali pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita mungkin foto bersama dulu ya. Foto, tunggu sebentar ya. Yang mau on cam boleh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya, cukup. Karena pesertanya banyak, jadi fotonya harus berkali-kali. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu dari pertanyaan yang tertulis dulu mungkin ya. Ini dari Pak mau tanya, saat ini kan sedang berlangsung BIM persiapan S1 luar negeri dan sertifikatnya harus kurasi oleh satuan pendidikan. Kita sudah paham kalau syarat yang boleh dikurasi hanya 3 prestasi dari 3 tahun terakhir, tetapi jika putri kita punya banyak sertifikat lomba bukan dari Puspresnas, apakah tetap boleh dikurasi semuanya dan di pilihan keperluannya semuanya dipilih untuk keperluan BIM? Apakah boleh atau yang dikurasi hanya 3 sertifikat saja? Terima kasih. Lalu yang kedua mungkin Pak dari Mbak Dita, apa anak homeschooling bisa ikut OSN dan lomba lainnya yang diadakan Puspresnas? Mungkin itu dulu Pak. Iya, terima kasih Bunda Velin ya. Yang pertama begini, tadi kan entah dari ayah atau mama atau bunda ya, kalau sertifikatnya itu yang 3 tahun terakhir ya, itu mungkin lebih baik juga misalnya yang terunggulkan gitu ya. Cuma memang ketentuan kami adalah 3 tahun terakhir. Silakan itu dikirimkan. Walaupun dia tidak mendapatkan prestasi di Puspresnas ya, yang lomba-lomba tadi itu ayah bunda atau mama papa ya, silakan itu dikirimkan. Tadi saya udah kasih tautannya. Nah, kemudian terkait dengan yang homeschooling, ini kami ada persyaratan yang harus ada nomor induk sekolah nasional (NISN). Jadi memang bukannya kami mengabaikan sementara persyaratan seperti itu, tapi ini juga merupakan masukan yang baik bagi kami ya. Nanti mungkin akan kita pertimbangkan. Tapi ada baiknya juga dicoba aja dulu ya. Nanti kami akan diskusikan. Dan yang penting Bapak Mama Ayah Bunda ya, yang penting ini nih prestasinya itu. Ya, ada prestasinya itu yang pastinya kalau yang dari homeschooling kan dia nggak ikut tuh di Puspresnas biasanya seperti itu.
Nah, itu nanti silakan dikurasi dulu. Itu jawabannya Bunda Velin. Ya. Terima kasih, semoga terjawab. Lalu ada juga Pak, adakah program beasiswa untuk pelajar SD? Mohon maaf. Kalau SD itu kan dia ini sekali lagi memang untuk S1 mau apa ya para orang tua. Hanya S1 yang disediakan dengan nama Beasiswa Indonesia Maju. Ya, jadi di luar negeri di S1 dan di luar negeri. Kalau untuk SD nggak ada karena itu kan ada juga kalau anak-anak SD dia dapat kalau di perkuliahan itu KIP ya. Biasanya seperti itu dan kalau misalnya yang kurang mampu juga ada bantuan dari pemerintah juga seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya buka juga sesi tanya jawab untuk yang on cam langsung live. Mbak Ancanawati, Selamat siang, Mbak yang Velin. silakan. Selamat siang, Pak. Silakan Ibu Saya Ancanawati langsung pertanyaannya. ya ingin menanyakan, kebetulan ada anak yang menderita kanker dan sudah sembuh, dan yang bersangkutan berprestasi dan ingin mengajukan beasiswa. Apakah ketertinggalannya bisa dilakukan tes sebelum anak diperbolehkan untuk mengikuti beasiswa atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Bunda saya jawab langsung ya. Langsung Jadi Pak. gini Bu Ancanawati, itu anaknya kelas berapa dulu nih sekarang? Masih di Bunda, mute, Bunda di Ibu mute. Ancanawati. Silakan Bunda. Kelas 3 SMA, Pak. Nah, saya mau cuci. kalau kelas 3 SMA Bunda, ini beasiswanya untuk anak-anak kelas 11. Ya. Tapi ada peluang tuh Bunda kalau dia berprestasi, cuma dia ikut namanya itu beasiswa mandiri. Yang mandiri ya, dia tidak ikut persiapan. Kalau anak kelas 11 ini luar biasa nih Bunda ya. Dia dipersiapkan gitu ya. Bahasa Inggrisnya, proyek sosial, untuk SAT-nya, scholarship aptitude test ya. Lalu kemudian mereka nanti juga diberikan kesempatan ikut namanya summer program tuh Bunda. Ya. Nah, kalau anak Bunda itu tadi sudah kelas 12, dia bisa ikut ya. Itu yang dinamakan beasiswa mandiri, BIM mandiri Bunda. Ikutkan aja nanti ya. Dan dia tidak harus mengikuti tadi itu, cuma harus menyiapkan bahasa Inggrisnya sendiri. Ya, semuanya harus dia memenuhi syarat gitu Bunda. Ya, nanti kalau itu kan dimintakan ada LOE tuh, Letter of Acceptance dari perguruan tinggi di luar negeri. Ada 4 nih sekarang. Kalau sebelumnya 8, ya sekarang 4. Nah, 4 ini termasuk salah satunya dari perguruan tinggi di misalnya di Jepang atau di mana gitu. Lalu kemudian Bunda, yang penting ya ini LOE-nya itu ya tidak ada persyaratan. Jadi harusnya unconditional. Bunda Ancana dan Papa Mama lainnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kurang udah pasti. Karena kita tidak memberikan kan dalam case-nya seperti Ananda yang Bunda ceritakan barusan. Ya, jadi dia ketika menyerahkan semuanya harus fulfill itu sesuai dengan persyaratan minimal, Bunda. Ya, lalu SAT-nya juga dia harus sesuai. Ya, itu aja sebenarnya. Jadi itu, Bunda, yang bisa kami sampaikan. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bunda Anjanawati. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Dina Fitriana, silahkan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, saya izin bertanya. Kebetulan saya kemarin itu siswa saya yang autis di SLB itu alhamdulillah masuk tingkat nasional, juara 1 lomba teknologi informasi. Sekarang itu kelas 11.
apakah nanti saat dia mau kuliah itu ada jalur khususnya untuk siswa saya gitu, karena kemarin kan juara 1 gitu, Bapak, apakah ada jalur khusus untuk masuk perguruan tinggi gitu maksudnya. Dan bagaimana caranya untuk bisa mendaftarkan siswa tersebut gitu. Dan satu lagi Bapak, saya izin bertanya, bagaimana itu bos kinerja itu gitu, tentang bos kinerja setelah berprestasi, karena saya juga agak awam dengan bos kinerja prestasi sekolah itu Pak, karena saya baru tahun ini ada siswa yang masuk juara 1 LKSN kemarin di mata lomba teknologi informasi. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bunda Dina ya. Jadi gini Bunda, anak itu boleh ya yang autis itu kan lomba di tingkat nasional ada yang berkebutuhan khusus kan? Ada kan? Ya, kalau nandanya tadi itu dia juara nasional ya dan dia kelas 11, tadi kan saya sudah sampaikan kelas 11 itu bisa juga dari yang berkebutuhan khusus ya, Bunda Dina ya. Jadi nanti dilihat aja itu tautannya ya, dikirimkan dokumennya sesuai dengan yang ada di tautan itu, dipersyaratkan apa aja identitas dirinya. Tadi saya juga udah jelaskan tentang tidak membedakan disabilitas, juga lihat nanti dituliskan apa disabilitasnya, begitu Bunda ya. Dan semuanya dari orang tua juga. Kalau itu dikirim, nanti kan kita melihat nih ada proses seleksinya. Ya, kalau dia masih kelas 11, misalnya masuk, ya ikut persiapan. Tidak seperti tadi yang disampaikan Bunda Ancanawati, kalau nggak salah itu kan anaknya udah kelas 12. Kalau ini anak kelas 11 tuh sekarang ini loh kelas 11 Bunda. Bukan kelas 12 sekarang. Kalau kelas 12 sekarang dia udah ini kan. Udah pasti dia nanti lulus gimana seperti itu ya, nggak mungkin lagi. Nah yang kedua tentang bos kinerja. Jadi aturannya gini nih Bunda Dina, Papa Mama semua ya. Bos kinerja itu dihitungnya ya dari prestasi yang diperoleh 2 tahun sebelumnya, ya 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini dia mendapat bos kinerja, itu artinya dihitung dari prestasi yang didapat tahun 2021, ya dari situ baru dia dapat. Kalau Anandanya dapat emas itu sekarang, tahun 2023, sekolahnya itu akan mendapatkan untuk tahun 2025. Begitu. Jadi bukan berarti dia dapat sekarang, tahun depan dia berhak. Enggak. Karena persyaratannya 2 tahun sebelumnya. Bukan dalam 2 tahun terakhir. Bukan. 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun terakhir, harusnya kan tahun 2023 dan 2022 gitu ya, itu tahun depan bisa dapat, bukan begitu. Itu aturannya, kebijakannya sampai saat ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bunda Dina ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Enderman. sama-sama. Ini ada juga yang bertanya Pak, mengenai kurasi itu kalau sekolah penggerak kan tidak boleh ya Pak. Itu kenapa ya Pak? Kok tidak boleh gitu? Oh, kalau kurasi semua boleh, Bunda Velin. Cuma kalau sekolah penggerak, kalau dia dapat bos kinerja sebagai sekolah penggerak, dia nggak bisa dapat bos kinerja sekolah prestasi. Double ya Pak ya? Nggak boleh double. Jadi salah satu, ya itu memang kan diatur ya. Kalau enggak, ya sudah pastilah sekolah penggerak itu banyak prestasinya. Nanti mungkin tadi Bunda atau mungkin gurunya atau kepala sekolahnya yang Bunda atau Papa yang mungkin jadi kepala sekolah atau guru pasti, wah sekolah saya kan banyak nih prestasinya, harusnya saya dapat. Enggak, karena sekolahnya ditunjuk sebagai sekolah penggerak itu. Ya, ya, ya. Itu Bunda. Cuma kalau prestasi, kurasi siapapun boleh. Kan ini kurasi ini akhirnya untuk si anak ketika dia melamar beasiswa. Begitu kira-kira Bunda Velin. Ya, baik. Terima kasih. Saya buka lagi untuk yang mau live bertanya. Rafli SMK Muhammad, silahkan. Sepertinya dari pelajar ya.
Silakan Mas, di-unmute dulu. Di-unmute dulu Mas, suaranya belum Suaranya terdengar. belum terdengar, Nak. Yuk. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kan sekarang duduk di kampus SMK dan saya mau melamar siswa. Dan tadi Bapak bilang syaratnya itu kan untuk prestasi 3 tahun sebelumnya. Kalau saya itu kan prestasinya masih di tahun ini. Itu bagaimana ya Pak? Prestasinya apa tahun ini? Prestasinya tahun ini yaitu fiksi tingkat provinsi juara 3, fiksi tingkat nasional juara 2. Lo kemarin itu ya baru selesai di Sumesco itu ya, Nak? Iya Pak. Nanda kelas berapa sih? Saya masih kelas 11 Pak. Ya daftarkan aja Nanda. Oh Daftar. baik Pak. Lo apalagi dapat medali perak tahun ini. Daftar deh ya. Daftar. Ya, Iya Pak. segerakan ya. Iya, linknya sudah Segerakan. tahu Mas. Linknya udah Daftar. tahu. Kalau untuk linknya Pak, Tadi nggak sempat ini ya. ya belum sempat lihat. Mau nyatet. Atau Masnya udah terdaftar di WA grup webinarnya Sidina Community nggak Mas? Saya sudah terdaftar Bu. Oh sudah masuk ya, nanti kita share di situ link pendaftarannya ya. Iya Oh, Bu. tadi itu bentar. Boleh Bunda ya, saya tunjukin lagi. Nah ini, Iya silakan Pak. catat. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah difoto? Sudah Pak, sudah. Udah. Itu kan udah tahu langsung difoto sama Nanda tadi. Kirim ya Nanda ya. Iya, wajib kirim ya Mas ya. Sampai terlambat. Oh, Nanti baik. daftar sendiri nanti. Mas Baik. Rafiq dari Terima mana ya? kasih. Domisilinya? Saya dari MK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Wow, keren banget. Ini Baik. Mas yang loncat-loncat ya di panggung ya? Bukan? Saya yang sujud pas itu, sujud syukur. Iya, sujud. Bapak kan ada di sana, Nak. Oke itu. Di Sumesco Iya, kan? iya, saya juga tahu, Pak. Oke. Mudah-mudahan ya Nanda Ini ya. saya masih pakai kaos fiksi yang diberikan oleh panitia. Waduh. Aduh, keren. Selamat. Ya, percaya. Keren. Mudah-mudahan ya. Dua-duanya dimasukkan ya. Karena Baik, dirimu Pak. Anda ya. Sudah 2 tuh prestasi di lombanya Puspresnas. Ya, tolong ya. Baik. Ya. Ya, Oke. nanti saya submit. Iya secepatnya. Siap. Nanda juga izin Bunda Velin. Nanda nggak perlu dikurasi lagi. Karena itu lomba-lombanya sudah lomba-lombanya Puspresnas. Ya. Tapi itu kan masih dua lomba toh Pak. Itu tidak apa-apa. Lah 2 lomba tapi berkualitas ya piye toh Nanda. Oke. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Mas ya. Oke, baik. Selanjutnya satu lagi boleh Pak Endarman? Boleh Bunda, boleh. Boleh, oke. Mbak Mira Sidoarjo silahkan Mbak. Di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Waalaikumsalam. Endrawan. Ya Pak, begini Pak, saya kan mempunyai anak yang masih kategorinya SD Pak. Nah sejauh ini sudah mengikuti lomba dalam hal ini lebih ke seperti coding programmer Pak. Kemarin itu sudah mengadakan juga workshop-workshop untuk online. Itu untuk anak-anak yang kayak seperti mengajak belajar bersama untuk belajar coding. Nah, itu ada kemarin itu kompetisi yang juga sifatnya itu dari swasta, Pak. Tapi di Jakarta gitu.
ataupun di kampus-kampus seperti di Universitas Semarang seperti itu, Pak. Nah, apakah prestasi-prestasi dari kategori SD ini bisa, Pak, untuk apa jenjangnya diakui sama Puspresnas gitu, Pak? Dan apa ini untuk kelanjutannya untuk semakin maksudnya mendalami prestasi ini kan masih sekolah dasar gitu, Pak. Untuk kedepannya SMP, SMK, SMA itu gimana, Pak? Apa masih bisa dilanjutkan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Izin Bunda Mira ya, Iya, Pak. dari Sidoarjo. Nanda kan sekarang di SD ya, Iya. prestasi. Nah, itu kalau mau sih dikurasi aja. Misalnya sekolahnya, Bunda, minta sekolahnya tuh mengkurasi. Karena nanti instrumen kurasi itu ada satu untuk penyelenggara, ada untuk satuan pendidikan. Ya, nanti minta tolong sama satuan pendidikannya, atau kalau masih tahu tentang penyelenggaranya, diajak juga tuh penyelenggaranya supaya dikurasi. Karena kalau nanti dikurasi, ajang diselenggarakan itu nanti diakui. Dan itu bisa menjadi pilihan dari orang tua atau masyarakat. Nah, kalau Bunda nanya SMP SMA, nanti Bunda aja nanya sama Nandanya. Masih mau nggak dia tuh terus di situ ke depan ya di programming atau coding gitu ya, programmer itu didorong aja Bunda, didorong ya, nanti dapat prestasi. Memang pada saat ini yang lomba-lomba seperti itu belum diselenggarakan oleh Puspresnas BPTI. Yang ada yang tadi saya bilang itu sains nasional, misalnya matematika gitu ya, fisika kalau di SMA. Nah, kalau yang Nanda tadi itu memang belum menjadi bagian dari lomba-lomba yang diselenggarakan Puspresnas. Tapi nggak apa-apa, dia teruskan. Ya, nanti kemudian dikurasi aja. Kalau dia dapat nanti kan kita nggak tahu. Saya pernah tahu ini coding programmer ini ya, ada yang sekolah rumah edukasi kalau nggak salah. Oh ya, Coding Bee Academy, Pak, di Iya. Jakarta. Nah, itu dia sampai lombanya di internasional. Kemarin Indonesia kontingennya dapat medali emas 3 kalau nggak salah. Nah, dia tinggal itu aja nanti dikurasi, dan mudah-mudahan itu bisa ini dapat masuk juga nanti di program ke depan sekian tahun lagi. Mudah-mudahan BIM-nya ini tetap ada seterusnya begitu. Iya, Ya, amin, Pak. selamat ya. Terima kasih. Iya, Pak. Benar Terima kasih. punya anak yang berprestasi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, semoga menjawab Mbak Mira. Iya, terima Kalau kasih. gitu mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri dulu. Sekarang nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa langsung DM ke Instagram Puspresnas, dan nanti materi siang hari ini akan kami share di WA Group Webinar Sidina Community. Nah, mungkin sebagai penutup Pak Hendarman izin ada kesimpulan mungkin untuk para orang tua di sini, Pak. Silakan, Pak. Ya, Bunda Velen, yang pertama tuh saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi ke Sidina Community ya. Ini kita mendadak juga nih kalau mau jujur ya, ngontak sama Bu Susi, tapi begitu mudahnya juga disetujui. Malah tadinya rencananya minggu depan, tapi karena ada BIM ini, kemudian kami sepakat kita dulukan karena bukan tidak mungkin kan. Banyak anak-anak yang belum tahu seperti itu, dan yang jadi penting itu adalah peran dari mama bunda itu ya. Itu penguasa menurut saya. Jadi mama bunda itu akan lebih cepat menyebarkan kepada komunitasnya. Itu sebabnya ini acaranya dipercepat. Terima kasih sekali lagi kepada Sidina Community. Dan Bunda, Mama, ini ada serial lainnya. Berikutnya nanti yang saya ceritakan tadi itu akan lebih detail lagi. Ya, beberapa itu seperti Boskin dan sebagainya. Yang ingin saya mungkin kata penutupnya adalah sebenarnya prestasi itu adalah melalui sebuah perjuangan ya. Kalaupun gagal itu bukan berarti berhenti di situ saja, tapi itu merupakan bagian dari suatu perjuangan untuk mencapai prestasi. Nah, kemudian saya juga ingin mengutip ya, ada pesannya Mas Menteri gitu ya. Yang pertama itu mewujudkan prestasi itu kadang-kadang Bunda Mama ya, kalau ada anak kita tuh unik ya, prestasi itu kan unik ya, tapi sesungguhnya mungkin kadang-kadang orang menertawakan ya, mengatakan itu lucu anaknya. Nah, sebenarnya itulah
super powernya itu, kekuatan anak kita. Ya, kita harus berikan perhatian. Ya, itu jadi itu ada 4 pesan. Yang kedua itu adalah pentingnya kolaborasi. Kolaborasi dalam hari ini ada sinergi antara kita, termasuk ini Cidina kan sudah memulai ya, dan sudah mengadakan pelatihan untuk guru penggerak ya, dan ini merupakan wadah yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya sebagai sinergi. Dan orang tua ini penting, kita inilah mama papa ya, mama bunda dan semuanya para orang tua, kita ini yang akan memegang peranan penting untuk anak kita ke depan. Ya, lalu kemudian yang ketiga, anak-anak kita itu sebenarnya bisa memutuskan. Katanya Mas Menteri begini, dengarkan suara hati ya dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga nggak bisa maksa. Mama papa, kita nggak bisa maksa. Ya, anak kita mungkin dia tahu saya di sana, kekuatan saya. Itu suara hatinya dia. Ya udah. Ya walaupun kita mungkin bisa memberikan saran-saran, tapi mungkin anak kita itu yang lebih tahu. Dan kemudian yang keempat itu adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa setiap orang itu adalah unik, dan semua kita itu sebenarnya sudah dibekali sebenarnya sebagai juara itu ya, berprestasi. Cuma itu tadi, mungkin dengan ruang hari ini mama papa mungkin kita baru sadar, oh iya ya ternyata lupa nih anak kita tidak dapat perhatian selama ini padahal dia punya minat bakat. Ya, jadi terima kasih mungkin dengan ruang mengembangkan prestasi anak bersama Pusat Prestasi Nasional, bersama Sidina Community dan Puspresnas dapat juga memberikan pencerahan kepada mama papa, dan mama papa kemudian menjadi mama papa yang berprestasi juga. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan, terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Hendarman atas waktunya, juga kepada seluruh tim Puspresnas. Jadi ini penting sekali ya buat kita ketahui, terutama para orang tua setelah melihat webinar ini langsung gerak cepat mencari tahu tentang informasi ini. Sekiranya anaknya mempunyai prestasi langsung mendaftarkan ke halaman Simtek Kemdikbud, terutama tadi ya Ibu yang BIM itu deadline-nya 27 Oktober 2023. Nah, tapi ingat ya Bu, ini hanya untuk anak-anak yang berprestasi saja ya Bu yang didaftarkan. Kalau ibunya yang berprestasi, mohon maaf, sepertinya takutnya umurnya nggak masuk gitu ya Bu. Jadi mungkin kita kasih kesempatan saja kepada anak-anaknya dulu. Dan juga setelah ini mungkin kita lebih selektif ya memilih atau melihat penyelenggara-penyelenggara ajang lomba-lomba. Ya, bila memang kita tujuannya untuk memberikan yang terbaik untuk anak, ya berarti kita juga harus selektif memilih lomba-lomba untuk anak-anak kita gitu. Oke, kalau gitu kita sampai di akhir acara. Saya izin Virginia Velin, saya co-founder dari Sidina Community, menutup acara ini. Terima kasih Pak Hendarman. Saya tutup dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli duku. Buah duku dibeli untuk para ibu. Cakep. Ada Puspresnas di hatiku, bangkitkan prestasi di jiwaku. Cakep. Mantap. Sampai di sini dulu webinar kita Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sampai jumpa di event Sidina Kemdikbud selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya Mbak. Terima kasih.